Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik. Alhamdulillah, segala puji yang ada di Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini di Masjid Muhammad Nasir. Berharap Allah Subhanahu pertemuan ini dalam berkeberkahan bagi kita semua. Alhamdulillah. Allah kepada jiwa kita, bagi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan sampai pada kita selalu umatnya yang berusaha untuk selalu menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya berterima kasih atas kedatangannya untuk kami di hari PKM. Kemudian untuk susunan daerah depan dengan cara pada malam hari ini bersama perubahan yang kedua sambutan dari ketua PKM, kemudian sambutan dari perwakilan PKM, Kapolres Jakarta, penutup, kemudian selamat dan sama-sama itu bersingkat waktu kita buka pertemuan ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara kedua yaitu sambutan dari Bapak DPR, kemudian Pak Alhamdulillah keberadaan beliau masih dini karena
sujud kita, tapi taman-tamannya rapi. Jadi yang berada di area masjid ini terbantu keindahannya, parosinya. Jadi hasil dari masjid tamannya ada rapi. Mayuri jadi lebih hijau, apalagi memang beliau bersambut antara Pak Ali dengan Pak Yuni sudah kelompok lah yang memang suka dengan tanaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu masjid ini bukan hanya sebagai ritual yang kita kerjakan dalam keseharian. Karena Islam itu bukan hanya mengajarkan ibadah ritual. Islam itu mengajarkan ibadah sosial sebagai sebuah refleksi dari amalia dan keimanan kita. Maka saya ingin mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, hari ini sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ketua DKM, program-program kita ini sudah jalan, sudah bagus, alhamdulillah. Tetapi ada hal yang perlu kita tingkatkan dalam sisi-sisi yang lebih mengena lagi kepada masyarakat. Jamaah sholat kita alhamdulillah sholatnya sudah paling tidak 2 sholat. Jumat Masya Allah sampai keluar-keluar. Tentu ini harus menjadi perhatian bagi kita semuanya. Khusus misalnya dalam ibadah Jumat, supaya ada hal yang memberikan kesan kepada jamaah-jamaah yang ada di luar. Mungkin nanti ada hal-hal yang kita bentuk kepanitiaan di Jumat yang tidak hanya saja Pak Ali yang ngurusin dari A sampai Z-nya. Ya. Misalnya dalam sisi keamanan, ya, dalam sisi kenyamanan, bahkan kadang-kadang kita juga ingin memberikan satu perhatian khusus kepada jamaah, khususnya jamaah rekwa yang sholat di sini. Karena masih ada bapak-bapak yang dari luar ini ketika sholat di masjid kita ini mungkin perlu diingatkan, padahal sudah sepuh gitu ya. Ketika sholat masih, ketika ceramah Jumat masih pada nongkrong di pinggir, ya, masih main di, ya, sayang sebetulnya. Nah, tentu perhatian kita kepada jamaah-jamaah yang datang coba mungkin ingin sholat Jumat itu perlu ada tim panitia yang mengingatkan. Kasihan mereka, ya, di luar masih mengingat dan lain sebagainya. Padahal ya orang tua. Dulu masih ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya Jumat berkah. Nah, ini barangkali kalau kemudian kita kelola jamaah kita dengan baik, program-program kita kelola dengan baik, sehingga kemudian menghasilkan pengelolaan zakat, infak dan sedekahnya yang baik, saya yakin Jumat berkah dan program-program lainnya akan berjalan lagi. Jumat berkah. Karena di tengah-tengah hari ini, alhamdulillah masjid-masjid di Kabupaten Subang sudah mulai berlomba-lomba untuk menampilkan yang terbaiknya, memberikan pelayanan. Saya ketua DKM Kabupaten Subang, alhamdulillah mendapatkan kesempatan keliling masjid dari Jumat ke Jumat, ya, dari pengajian ke pengajian, dari kegiatan-kegiatan. Saya menganalisa, saya melihat ada karakter-karakter yang baik. Bahkan kami juga kemudian memberikan latihan-latihan. Itu alhamdulillah sudah mulai berjalan. Nah, tentu saya berharap sekali ya. Mungkin bisa saya katakan ini adalah rumahnya saya, masjid percontohannya saya. Mungkin masjid percontohannya ketua DMI gitu ya. Kita tingkatkan hal-hal yang berkaitan dengan ibadahnya, amal solehnya. Oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kita ke depan kita akan lebih tingkatkan dalam sisi-sisi sosialnya sebagai sebuah nilai manfaat pada masyarakat. Pemanfaatan itu mulai dari satu, mungkin
bisnis masjid, ekonomi masjid dan lain sebagainya, supaya masyarakat kita ini terbantu. Kedua, tentang sarana pendidikan yang ada di lingkungan kita. Alhamdulillah kita bisa menyaksikan nih, anak-anak kita semakin banyak yang datang ke masjid. Ini tentu harus ada penanganan yang khusus, makanya pendidikan di madrasah kita, pendidikan di masjid kita ini harus dikelola dengan baik. Saya berharap kita sudah punya bagan, kita sudah punya struktur kepengurusan DKM. Mudah-mudahan kepengurusan DKM ini berjalan sesuai dengan tupoksinya. Bidang pendidikan, jauhlah pendidikan, percayalah kepada pendidikan, segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan, komunikasikan dengan pendidikan, dengan bidang pendidikan. Berbicara tentang ibu majlis taklim, silakan ibu majlis taklim berkoordinasi dengan ibu-ibunya, dengan tim. Berbicara tentang keuangan, ada bendahara. Bagaimana cara mengelola uang mungkin berarti tidak bersama, supaya hal yang berkaitan dengan kegiatan di masjid dan itu betul-betul dikelola bersama-sama oleh jamaah, jamaah bersama-sama, jamaah, dan kemudian hasilnya kembali lagi kepada jamaah. Nah, ini tentu bidang-bidang yang ada dalam struktur yang ada ini perlu lagi ditingkatkan komunikasinya, dibuatkan program-programnya, nggak perlu banyak, satu aja di jalannya. Saya insya Allah akan mendukung dalam sisi hal yang sifatnya formal, bahkan finansial. Ya, selama memang ada program yang diajukan, maka berharap ini madrasah kita sudah ada bangunannya. Kalau hari ini madrasah kita masih belum sifatnya resmi dikelola oleh DKM, mudah-mudahan setelah lebaran ini ada tim yang mewakili bidang pendidikan mengelola betul tentang madrasah kita ini, siapa gurunya, bagaimana pengelolaan keuangannya, bagaimana pengelolaan manajemen dan kurikulumnya, siapa gurunya, dan lain sebagainya. Bahkan kalau kemudian bagus misalnya animonya, bisa jadi nanti ditingkatkan pendidikan formal, bisa jadi misalnya bikin percontohan di sini ada sekolah SD misalnya, atau TK misalnya, yang sifatnya formal, pengelolaan yang nanti bisa bermanfaat bagi masyarakat. Saya pikir kalau ini dikelola dengan profesional bisa, karena hari ini banyak masjid-masjid yang sudah melakukan profesionalisme dalam pembangunan manajemen masjidnya berbasis apa? Berbasis sekolah, berbasis ekonomi, itu sudah mulai ada. Nah, insya Allah saya pikir di kita banyak, ya, walaupun kita tidak langsung terjun dalam kesibukannya, tapi kita bisa mendelegasikan orang, namun tetap berada dalam koordinasi bidang-bidang yang ada. Oleh karenanya, supaya tidak terkesan masjid ini hanya 1-2 orang saja yang bekerja, misalnya, pemberdayaan struktur pengurus itu harus betul-betul dikomunikasikan, sehingga kalau ada kegiatan apapun, ngariung mulai, apalagi ada pembina, ya. Apalagi di sini kemudian ada kegiatan adaptasi kaca, kemudian kalau ada apa-apa bisa tersambungkan, terkomunikasikan, dan penanggung jawabnya itu bisa menaungi segala kegiatan-kegiatan. Menaungi segala kegiatan-kegiatan. Ini termasuk juga ibu-ibu misalnya. Zaman maju saya kita ini lama sudah berjalan lama sejak adanya masjid. Cuma harus dievaluasi. Ibu-ibu kita ini banyak. Tapi kalau misalnya majelis taklim ibu-ibu, kalau ngaji itu aja, sepertinya nggak pernah berkembang dari sisi jumlah jamaahnya. Nah, ini perlu dievaluasi, apakah ustadznya yang tidak menyenangkan, materinya yang tidak menyenangkan, atau ada hal lain yang kemudian menyebabkan
ibu-ibu yang ada di komplek perumahan kita ini tidak mau datang ke masjid ini, harus dievaluasi ada apa. Padahal ini masjid yang sangat strategis, tempat kita berkumpul, tempat kita bersilaturahmi. Jadi kalau saya berbicara masjid, saya hanya ingin menitipkan tidak akan kita berbicara tentang golongan, tidak lagi berbicara tentang mazhab. Jadi selama ini menjadi bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjadi bagian dari sunnah yang bisa kita pertanggungjawabkan, itu adalah bagian dari kita yang bisa kemudian kita amalkan di sini. Alhamdulillah pendidikan ini berjalan. Itulah bentuk-bentuk yang kemudian kita bisa evaluasi dari teman-teman serta anak-anak kita. Jadi mari kita berdayakan hal-hal yang berkaitan dengan potensi yang ada di lingkungan jamaah kita. Karena di lingkungan jamaah kita ini orang pintar semua, orang hebat semua, orang yang berilmu semua, sehingga punya potensi masing-masing kita berkontribusi dengan masing-masing keilmuannya. Dan masjid insya Allah akan membuka itu. Oleh karenanya Pak DKM berharap mudah-mudahan komunikasi seperti ini bisa terus berjalan, tidak hanya setahun sekali. Bila perlu, ya acara makan-makan begini ya pengajian, setuju kalau dia pengajian. Ribut, kalau sudah dijawab ribut sampai minggu selesai. Berapa bulan? 3 bulan sekali. 3 bulan sekali cah. 3 bulan sekali. Kita ini kan sinyal dari begini. Ya. Yang penting dia pun kita baru kita sering ketemu. Kalau sering ketemu, sering ngobrol, ini insya Allah akan ada hidup, akan ada gagasan yang muncul dari hidup, dan itu bisa berjalan insya Allah. Dan kalau sekarang, walaupun alhamdulillah melalui program ini kita sedang membuat agenda pertemuan yang sifatnya penting mingguan. Ada pengajiannya mulai pengajian Selasa, ya, pengajian Selasa, pengajian Kamis, pengajian Ahad. Nah ini menggunakan kita semuanya untuk apa? Silaturahmi. Mudah-mudahan pengajian-pengajian yang tadi disampaikan itu adalah menjadi bagian dari program yang diketahui oleh siapapun, sehingga siapapun yang ada di lingkungan kita bisa hadir di tempat ini. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih. Kami masih dini sudah 8 tahun, alhamdulillah semakin bersinar, semakin terang, semakin bersih, program berjalan. Kedepannya kita tingkatkan hal yang berkaitan dengan amalan sosial, ya, amalan sosial. Mungkin ini juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang bukan hanya saja pengajian, silakan kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan legislasi, selama itu berada dalam koridor yang syariah, silakan jalankan. Dan yang selanjutnya saya ingin mengomentari kurban. Silakan kurban hari ini di apa? Dan yang selanjutnya saya ingin mengomentari kurban. Silakan kurban hari ini di apa? Mulai diingatkan, mulai menabung, mulai disisihkan. Tapi saya ingin menyampaikan di kedua kepada DKM dan kepada bapak-bapak semuanya. Nanti mohon maaf. Ini harapan saja. Mudah-mudahan DKM ini mau. Jadi Dewan Masjid Indonesia sudah mempunyai unit bisnisnya itu adalah peternakan hewan kurban. Kandangnya kita di Jalan Cakar Bukit Ayu. Ya. Jadi berharap mungkin nanti TKM ini
membeli uang kembali dari mana-mana ke unit bisnis kami saja. Kenapa? Karena pembelian dari setiap unit atau setiap ekor hewan kurban itu akan balik lagi kepada kemakmuran hasil, karena keuntungan dari bisnis bidang itu kembali lagi untuk kegiatan program-program masjid, tidak untuk pribadi. Makanya kami mempunyai unit usaha bisnis, salah satu di antaranya adalah untuk menyediakan hewan kurban. Mudah-mudahan kalau misalnya ada 4 kemudian nanti bertambah menjadi 5 dan beli di anda ya, mungkin nanti bisa dicek ini. Itu saya ingin mengajak kepada bapak-bapak dan ibu semuanya, mari kita makmurkan dalam bentuk satu kegiatan-kegiatan yang tadi sudah disampaikan, kedua dalam bentuk-bentuk madrasah yang sama. Harapannya secara profesional masing-masing bidang kita berjalan. Bidang pendidikan sudah mulai mengambil alih posisi bidang pendidikan dan merancang dengan baik. Bidang pembangunan, Menteri Pembangunannya Pak Yudi nanti akan merencanakan bidang pembangunan akan seperti apa direncanakan. Menteri Kebersihan, ya kan, akan membicarakan tentang kebersihan lingkungan akan seperti apa. Menteri Tanaman, Menteri Tanaman masuk ke dalam bidang apa? Ya, Menteri ya Kabinet Pertamanan, silakan mau merencanakan seperti apa. Itu saya pikir harus dimana harus di fokus satu bidang terjadi. Sehingga ada yang mengontrol apa-apanya. Termasuk bidang pembangunan yang kemarin kan lebih banyak kita melihat air, listrik dan sebagainya ya. Ini saja barangkali yang kami sampaikan. Terima kasih, ini bentuk yang sangat baik untuk kita bersilaturahmi. Tentu atas nama pribadi saya dan seluruh jajaran pengurus DKM mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin jika hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan pelayanan di masjid ini kurang maksimal. Jadi khusus saya sebagai ketua pembina di masjid ini, jika ada hal-hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Yang jelas kita ke depan sama-sama mempunyai niat baik untuk memakmurkan masjid ini, tentu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Demikian saja, ke depan mudah-mudahan kita semakin sering banyak bertemu, semakin sering banyak ngobrol, sehingga ada banyak gagasan-gagasan, usulan-usulan yang kita bisa kerjakan dalam kemakmuran masjid ini. Terima kasih, panitia zakat yang sudah menyampaikannya dengan baik. Mudah-mudahan ke depan persiapan untuk panitia zakat bisa lebih ditingkatkan lagi, dan tentu menjadi hal yang diperhatikan ke depan untuk membuat lagi penelitian Idul Kurban. Penelitian Idul Kurban yang dimungkinkan, mungkin mudah-mudahan dari depan bisa jadi di Masakti, tentu harus lebih banyak lagi SDM yang terlibat. Demikian itu saja Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang dapat disampaikan. Terima kasih karena gulanya sudah disiapkan. Saya ini dengan doa kepada majelis, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi saya terima kasih atas keberanian para penasehat apa yang sudah disampaikan dan bulan dan kita tutup dengan bacaan bersama apabila berhasil karena Allah menjadikan dari kami Allah baik kurang maaf sebagai hadapan kita bersama-sama untuk bapak yang ibu ya itu mohon maaf dan masih selanjutnya dengan berbicara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.